Segala sesuatu kalau tidak dimulai dan diakhiri dengan kasih, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak bernilai apa-apa. Karena apapun yang kita kerjakan atas dasar kasih, itu akan selalu Tuhan lihat berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Bapa kita, Tuhan kita adalah kasih. Kita udah belajar di beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang kasih. Hari ini kita akan ambil sebuah tema namanya pelayanan kasih. Berbicara dengan pelayanan kasih, apa sih sebenarnya pelayanan itu? Pelayanan itu adalah, kalau kita mau lihat ya, di mana-mana kita kan sering kali kita bicara tentang pelayanan. Pelayanan itu sebuah tindakan untuk melayani. Jadi sebuah pelayanan itu tidak sekedar hanya menyampaikan atau mengatakan sesuatu, ataupun hanya sekedar teori, tapi sebuah tindakan untuk melayani. Tujuannya adalah membantu seseorang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi waktu kita berbicara tentang pelayanan, itu berbicara tentang sebuah tindakan untuk menolong seseorang, membantu seseorang menikmati apa yang mereka perlukan. Waktu Bapak Ibu Saudara di tempat ini, maka sesungguhnya orang-orang yang membantu dan menolong Bapak Ibu Saudara mencari tempat duduk, mencari sesuatu yang Bapak Ibu Saudara butuhkan di gereja, maka orang-orang yang sedang menolong Bapak Ibu Saudara itu dikatakan orang-orang yang sedang melakukan pelayanan. Sedangkan melayani itu adalah sebuah tindakan membantu sampai setiap kita mendapatkan sesuatu. Itu namanya melayani. Pelayanan, sebuah tindakan pelayanan, sebuah tindakan melayani untuk bisa menolong Bapak Ibu. Dan melayani itu sebuah pertolongan, memberikan pertolongan untuk Bapak Ibu bisa menikmati sesuatu. Jadi dari kata ini kita bisa panjangkan lagi dengan bagaimana dengan pelayanan kasih. Sebuah pelayanan kasih adalah sebuah tindakan atau wujud nyata dan secara konkret ya, wujud nyata, tindakan nyata untuk bisa melayani yang didorong oleh kasih. Sebuah tindakan pelayanan yang didorong oleh kasih. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, maka dasarnya adalah karena kita mengasihi. Tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 kita akan baca. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 18 sorry ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan gini: Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi sebuah pelayanan dan sebuah tindakan yang nyata dalam sebuah tindakan. Jadi tidak sekedar berkata-kata. Dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, kasih itu dibagi menjadi 4. Sebenarnya 3. Nanti ada turunannya. Yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros ini berbicara tentang kasih yang timbul ketika kita memiliki daya tarik antara lawan jenis. Itu kasih eros. Dan ini harus dipelihara dalam sebuah pernikahan. Waktu kita sedang tertarik dengan seseorang, maka timbul itu kasih eros. Kalau yang belum berpacaran, yang sedang berpacaran, atau masih seringkali lihat lirik kanan kiri wanita dan laki-laki yang lain, itu sesungguhnya kasih eros. Sebuah kasih yang muncul ketika ada daya tarik melihat lawan jenis. Itu kasih eros. Dan turunannya itu adalah kasih storge. Kasih storge itu kasih antara orang tua dan anak. Jadi waktu kasih eros itu dipelihara, lahirlah kasih storge. Menjadi seorang orang tua terhadap anak, atau sebaliknya anak kepada orang tua.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kasih filia. Kasih filia itu kasih persaudaraan. Jadi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ketika kita timbul sebuah bentuk kasih untuk saling menolong, saling membangun, saling memotivasi, itu bentuk kasih filia. Dan yang keempat, kasih yang luar biasa yang hanya dimiliki Tuhan, dan Tuhan ingin waktu kita melakukan tugas pelayanan kita, kasih inilah yang harus muncul, yaitu kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang mau memberi, kasih yang mau berbagi sekalipun tidak ada timbal balik atas hidup kita. Kasih yang terus mau melayani sekalipun apa yang kita lakukan itu tidak membuahkan atau tidak berdampak baik atas hidup kita. Ini adalah kasih agape. Kasih ini digambarkan sebagai kasih Yesus Kristus yang rela walaupun melihat kita ini yang berdosa mau mati, mau menyelamatkan setiap kita, mau mengubahkan setiap kita. Ini adalah kasih agape. Pelayanan kasih yang saya maksud di sini adalah pelayanan kasih agape. Pelayanan kasih apa? Kasih agape, kasih tanpa syarat. Melayani bukan karena hitung-hitungan untung rugi apa yang kita dapatkan, tetapi kasih yang tulus. Kasih karena kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kasih karena kita sudah menikmati banyak hal daripada Tuhan. Itu kita bagikan, kita salurkan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kita sudah menerima banyak hal daripada Tuhan, maka ekspresinya yang terwujud adalah sebuah pelayanan kasih. Oke, kita akan lanjut lagi. Kasih agape harus mendasari kita dalam setiap pelayanan. Sehingga kalau kita mendasari pelayanan kita dengan kasih ini, maka apapun yang terjadi, kita akan terus melayani. Sekalipun tidak ada untungnya bagi setiap kita, malah bahkan rugi. Tuhan mati itu kan rugi menurut hitung-hitungan. Tidak ada sesuatu yang bisa Tuhan terima daripada kita yang sudah diselamatkan. Tapi Tuhan mau mengerjakan. Setiap kita akan tidak pernah bisa berjalan lelah. Kita akan terus melayani Tuhan sampai Tuhan panggil kita. Kita akan melayani dengan segenap hati. Kita akan melayani Tuhan tanpa lelah. Apapun yang dunia tidak bisa berikan, waktu kita melayani, itu tidak jadi masalah. Kita akan terus melayani dan melayani. Oke, kita akan baca lagi yuk di Matius pasal yang ke-22. Kita akan lebih lagi berbicara tentang area dan cakupan kita melakukan tugas pelayanan kasih. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Oke, kita akan baca sama-sama. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kita baca sama-sama. Oke, udah ketemu ya? 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemarin kita sudah berbicara bahwa dari kasih ini muncul dan lahir apapun, peraturan apapun, ketetapan apapun yang dibuat itu harus sumbernya kasih. Itu ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang cakupan pelayanan kasih. Dari ayat ini paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk pelayanan kita. Yang pertama, kita harus melakukan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mencara kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang pertama adalah lakukan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita berbicara bahwa pelayanan itu adalah sebuah tindakan, wujud sebuah tindakan melayani untuk menyenangkan atau untuk memenuhi kebutuhan. Kira-kira apa sih yang Tuhan perlu atas hidup kita sehingga kita perlu melakukan tugas pelayanan kita kepada Tuhan? Sejauh ini menjadi orang-orang yang berjaya, kira-kira apa yang Tuhan perlukan dari hidup kita sehingga kita bisa melayani? Apakah main musik di gereja, pimpin pujian di gereja adalah sebuah bentuk pelayanan kepada Tuhan? Untuk ya? Sebenarnya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini sama. Waktu kita main musik, waktu kita menyembah, itu adalah sebuah bentuk ucapan syukur, korban kepada Tuhan. Korban-korban yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sebuah pelayanan kepada Tuhan, saya sampai mikir, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk melayani Tuhan? Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang luar biasa. Apa yang saya bisa kerjakan untuk membuat Tuhan itu senang? Dari situ saya bisa nangkap kata Tuhan dan juga pelayan. Untuk mengerti bahwa kita sedang lakukan pelayanan kepada Tuhan, maka perlu untuk kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya bisa tangkap dari Alkitab. Beberapa, ada banyak, tapi beberapa saja untuk bisa membantu kita menolong apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah ketundukan kepada perintah-perintahnya. Ini penting. Dia Bapa yang memberikan perintah untuk bisa menyenangkan Tuhan, maka penting dan perlu untuk kita ngikutin aja perintahnya. Sebaik apapun dan seburuk apapun asal kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan pasti senang. Suatu kali ada seorang hamba disuruh nikah dengan wanita sundal. Tuhan nyuruh seorang hamba Tuhan menikah dengan wanita sundal. Ini nggak masuk di akal. Buat diri seorang hamba Tuhan ini, wah. Tapi waktu hamba ini melakukan sesuatu untuk Tuhan, dengan mengambil seorang wanita sundal, itu sebuah sikap dan tindakan menyenangkan hati Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya itu sebuah tindakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sekalipun itu kecil. Mari kita baca ayatnya di 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua, kelima ayat yang ketiga. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Ini kasih kepada Allah bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dari hari ke hari, waktu kita hidup dalam satu perintah kepada perintah yang lain, itu sebuah tindakan pelayanan kepada Tuhan. Jadi jangan dikira tidak pernah bisa main musik, itu kita tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebagai sebuah jemaat yang mengasihi Tuhan, dengan hidup dalam perintah-perintahnya, itu tindakan yang sangat menyenangkan Tuhan. Daripada seorang hamba Tuhan yang main musik, sampaikan firman Tuhan, namun tidak pernah hidup dalam firman-Nya. Tugas pelayanan kepada Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya. Ingat, kasih agape. Perintah-perintahnya tidak ada syarat, tidak ada hitung-hitungan waktu kita melakukan firman-Nya. Salah satu contohnya adalah melakukan tugas yang simpel aja. Saya tahu di dunia ini banyak hal yang akan menempa setiap kita untuk membentuk kita menjadi sebuah kedewasaan. Salah satunya adalah lewat permasalahan, lewat pencobaan sebenarnya. Saya tidak menyebut
permasalahan karena Alkitab tidak bilang permasalahan. Tapi pencobaan yang Bapak izinkan terjadi atas hidup kita, pasti ada saja yang bisa menimbulkan hati kita jadi pahit. Dan waktu hati kita pahit, Tuhan perintahkan untuk ngampuni, maafin mereka, lupakan kesalahan itu. Karena kasih, definisi kasih dari Alkitab itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Salah satunya ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka ampuni, tidak usah pikirkan kesalahan orang. Pikirkan aja bagaimana Tuhan sudah mengampuni hidup kita. Itu yang mendorong kita bisa mengampuni orang lain sekalipun rugi, disakitin, diomelin, diomong-omongin, dirasain, ya sekalipun rugi. Tapi kasih agape tanpa syarat itu dengan melakukan firman-Nya seperti yang firman-Nya katakan, tanpa sadar kita sedang melayani Bapa, menyenangkan hatinya Bapa. Tidak ada anak yang melanggar perintahnya itu menyenangkan hati bapaknya, bukan? Seorang anak yang ingin menyenangkan hati bapaknya pasti nurutin perintah bapaknya. Dan Bapak senang lihat itu. Sekecil apapun perintah yang Tuhan sampaikan atas hidup kita, lakukan saja. Karena itu pelayanan kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kasih Tuhan lihat sudah sempurna karena kita sudah nurutin firman-Nya. Hari ini tidak usah hitung-hitungan apa yang kita sudah berikan. Tapi hitunglah seberapa banyak kita ini sudah mengikutin dan menurutin perintah firman-Nya. Itu penting. Apa yang kita terima daripada Tuhan itu lupain aja deh. Karena saya percaya itu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa berikan di hadapan Tuhan. Namun seberapa banyak dari setiap kita ini seperti Samuel berkata, setiap firman yang sampai kepada dia tidak dibiarkannya lewat dan lalu. Setiap firman dan perkataan yang sampai kepada Samuel dilakukannya dengan setia, tepat. Walaupun kelihatannya mustahil. Dan Alkitab juga seringkali bicara begitu. Ada satu contoh, kita ambil aja kisah Nabi Nuh. Seorang yang diberikan sebuah perintah mengerjakan batra. Mungkin batranya tidak seindah dari apa yang kita bisa digambarkan. Tapi saya percaya ketika Tuhan mendesain itu yang terbaik buat bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan untuk dibawanya. Waktu Nuh mengerjakannya tepat, perhatikan, tepat tanpa salah loh ya. Seperti desainnya Tuhan, ini menyenangkan hatinya Tuhan. Mungkin kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan atau membangun sebuah batra yang kecil, menyelamatkan keluarga atau menyelamatkan hidup kita pribadi. Lupakan dulu deh keluarga, selamatin dulu pribadimu. Buat batra untuk bisa membawa hidup kita ini kepada Tuhan lebih dekat dan lebih dekat. Pusingin dulu yang lainnya. Pikirkan diri sendiri dulu. Ketika Tuhan perintahkan itu, ini kecil ya, belum skup yang besar. Melakukannya dengan setia, tanpa celah, tanpa salah, ini bagian dari pelayanan Tuhan. Ada satu kisah hamba Tuhan namanya Yunus. Yunus di perut ikan. Waktu Tuhan perintahkan untuk dia lakukan sesuatu hal yang besar, memberikan firman-Nya untuk
Orang lain bisa mendengar firman-Nya dan bertobat, namun Yunus memandang remeh dan rendah firman Tuhan. Ia lari, akibatnya fatal buat hidupnya. Sampai ia berbalik dari jalannya dan ia melakukan apa yang menjadi tugas bapaknya. Waktu ia mengingkari panggilan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, ia tidak sedang berjalan dalam tugas yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi waktu ia berbalik mengerjakannya, Tuhan senang lihat itu. Masih ingat tentang dua anak, yang satu anak yang bungsu, anak yang sulung. Waktu anak pertama diperintahkan untuk, nak pergilah ke kebun anggur, usahakan. Anak yang pertama bilang, ya Bapak, tapi tidak melakukannya. Anak yang kedua diperintahkan, pergi juga ke kebun anggur. Tapi ia berkata, enggak mau. Namun karena ia teringat perintah bapaknya, ia menyadari bahwa itu salah. Maka ia melakukan juga apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dari dua anak ini, mana yang menyenangkan hati Tuhan? Anak yang kedua. Hari ini seberapa banyak kita sudah menyimpang dari melakukan firman Tuhan? Lupakan. Sekarang berbalik untuk melakukan firman-Nya, menuruti perintahnya. Ini bagian dari pelayanan kepada Allah. Oke, yang kedua kita akan baca bagaimana sih tugas pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk Allah, untuk Bapa kita. Di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-19. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-19. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dikatakan bahwa Gabriel seorang malaikat Tuhan yang melayani Allah. Tugasnya adalah menyampaikan kabar baik. Bukankah setiap kita ini Tuhan perintahkan untuk juga menyampaikan kabar baik? Sebuah kabar baik ketika ada orang-orang yang datang pada kita, membawa letih, lesu dan beban berat mereka, curhat dengan kita. Tugas kita adalah menyampaikan firman-Nya, menguatkan. Ini bagian dari sebuah tugas pelayanan kepada Tuhan. Firman yang Tuhan percayakan atas hidup kita jangan dipendam, tapi haruslah kita sampaikan. Firman yang sudah memberkati setiap kita tidak boleh disimpan, haruslah kita tabur juga. Ini bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Apa sadar? Berapa banyak dari setiap kita cuek dengan apapun yang dialami oleh orang lain. Padahal kita punya firman yang bisa memerdekakan. Firman itu yang tidak hanya mampu menyelamatkan kita yang percaya, tapi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Jadi firman yang Tuhan taruh dekat dalam lolo hati kita dan dalam mulut kita, sehingga kita bisa mengucapkannya setiap saat. Jangan ditahan, sampaikan kabar baik itu. Bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Waktu orang itu diselamatkan karena firman, dikuatkan karena firman, maka Tuhan yang dipermuliakan. Orang lain bertobat karena taburan firman kita, Tuhan yang disenangkan. Bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan? Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, kita baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Oke, dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, kerjakan sama seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ini bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Waktu kita di kantor, kita mengerjakan yang terbaik, bukan supaya bos kita lihat,
bukan supaya orang lain melihat kita lebih unggul, tapi kita mengerjakannya karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita untuk Tuhan. Tuhan yang menolong bagi Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka ini bagian dari pelayanan. Datang ke gereja memberikan sesuatu yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Ini bagian dari pelayanan. Datang loh ya. Waktu kita sudah datang menyembah Tuhan, kasih penyembahan yang terbaik, juga bisa dihitung bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tidak hanya dalam lingkup rohani, jasmani pun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan, maka ini bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-25, kita akan banyak baca Alkitab ya. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-40 dikatakan begini. Matius pasal yang ke-25 ini berbicara tentang akhir zaman. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk akhir zaman kedatangan Tuhan. Ini ada beberapa ayatnya yang bisa kita lakukan. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40 kita baca sama-sama. Oke. Ya, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini bagian dari pelayanan kepada Tuhan, melakukan apapun untuk Tuhan. Dalam hal apa kita melakukan sesuatu? Ini ada sebuah pertanyaan tentang penghakiman di akhir zaman. Bagaimana saya tahu saya melakukannya untuk Tuhan? Karena kita tidak melihat Tuhan, benar ya? Tapi ayat-ayat berikut, ayat sebelumnya berkata begini, ayat yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu berkata, saya tidak lihat Tuhan, bagaimana saya bisa lakukan untuk Tuhan? Oke, ayat yang ke-37 berkata gini, maka orang-orang benar itu aku menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Bila manakah? Tapi raja itu bilang, waktu kita sedang melakukan untuk mereka, kita ini sedang melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukan, memperhatikan apa yang paling hina, seseorang yang paling hina, kita sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, lakukanlah untuk Tuhan. Karena itu bagian dari pelayanan kepada Allah, kepada Bapa kita. Buat dia senang dengan apapun yang kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Karena ini banyak ya. Tunduk kepada perintah-perintahnya. Yang kedua adalah jangan simpan setiap firman yang sudah taruh dalam hati dan dalam mulut kita. Sampaikan firman itu. Sampaikan kabar baik itu. Supaya firman itu bisa memerdekakan orang. Bisa menyelamatkan orang. Yang ketiga adalah lakukan apapun untuk Tuhan. Sekarang area pelayanan kasih yang kedua dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40 tadi berkata adalah pelayanan kepada diri sendiri. Ini penting. Seringkali kita lupa untuk melayani diri kita sendiri karena kita terlalu sibuk. Seolah-olah kita sedang melakukan pelayanan untuk Tuhan. Sehingga kita abaikan pelayanan terhadap diri sendiri. Oke, kita akan baca
di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Apa sih pelayanan kita kepada diri sendiri yang perlu kita lakukan? 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Silakan kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 ya, 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Bunyinya begini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pelayanan yang kita perlu lakukan atas hidup kita melingkupi 3 hal. Yang pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ini harus dibalik. Yang benar adalah roh, jiwa, dan tubuh. Karena manusia pada dasarnya adalah roh yang tinggal dalam tubuh yang memiliki jiwa. Oleh karena itu penting untuk kita melakukan tugas pelayanan kita terhadap diri sendiri. Area pelayanan roh yang perlu kita lakukan apa? Ini di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Layanan-pelayanan yang perlu kita perhatikan untuk melayani diri sendiri adalah yang pertama ada perlengkapi diri kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Penting sekali untuk melakukan tugas pelayanan kita kepada diri sendiri. Yang pertama itu adalah memperlengkapi diri untuk memenuhi panggilan surgawi. Pertanyaannya, tahukah kita kenapa Tuhan panggil kita? Kenapa Tuhan izinkan kita di dunia? Ini penting. Waktu kita tidak mengetahui kenapa Tuhan panggil kita di dunia, bagaimana mungkin kita bisa memperlengkapi diri kita? Ini sama seperti waktu kita hidup tanpa tujuan, maka tidak ada persiapan yang kita lakukan untuk kita bisa capai kepada tujuan itu. Panggilan kita, panggilan surgawi atas setiap kita itu apa? Apakah hanya hidup untuk mati? Karena manusia pasti mati, enggak kan? Tuhan izinkan kita hidup pasti ada tujuan. Handphone aja ditetapkan untuk tujuan. Cebok apa itu? Cobek ya? Cowek, bahasa Jawa. Cowek aja diciptakan, dibuat itu untuk sebuah tujuan. Hal-hal yang sederhana yang kita lihat di sekitar kita, yang nampaknya tidak berguna, diciptakan untuk sebuah tujuan. Kita juga harus mengerti dong, apa tujuan hidup kita yang Tuhan tetapkan. Kalau kita tahu tujuan kita itu apa, maka kita bisa memperlengkapi diri. Paling tidak saya akan sampaikan tujuan kita itu adalah menjadi seperti Kristus. Karena awalnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki karakter dan sifat-sifat ilahi atas hidup kita. Jadi yang pertama adalah buat hidup kita serupa dengan Kristus. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk membuat hidup kita ini seperti Kristus? Ini bagian dari pelayanan diri sendiri. Jadi jangan dulu melayani orang lain deh. Tapi layani diri sendiri. Apakah kita ini sudah serupa dengan Kristus atau belum? Kalau belum, maka lakukan tugas pelayanan itu secara pribadi. Lakukan penginjilan secara pribadi.
Buat hidup kita ini serupa dengan Kristus. Sehingga orang lain boleh melihat kita ini rupanya Kristus. Orang mau melihat seperti apa sih Kristus? Sama seperti lihat kita di cermin. Oh, ternyata ini ya. Sama seperti Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa melihat Bapa kita di surga? Ya lihat Yesus. Bagaimana kita bisa kenal Bapa kita di surga? Lihat aja Yesus. Karena Yesus adalah cerminan. Barang siapa mengenal Bapa, ia mengenal Yesus. Barang siapa mengenal Yesus, ia mengenal Bapa. Jadi perhatikan baik-baik. Lakukan tugas pelayan. Saya kasih saja satu. Bagaimana membuat kita menjadi serupa dan seperti Kristus. Kasih makan deh tubuh jiwa roh kita. Bagaimana caranya? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan begini, manusia itu hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diberikan Allah kepada kita, yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita tidak memberi makan roh kita, maka bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan? Toh juga tubuh kita, roh kita nggak sehat. Firman Tuhan berkata juga, menjaga kesehatan tubuh, jiwa, roh, jiwa dan tubuh ini penting. Supaya kita bisa tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oke, untuk mengerti siapa kita, baca firman-Nya deh. Di jemaat, grup jemaat itu kan sudah ada renungan setiap hari. Dibaca setiap hari supaya kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Terus kasih makan setiap hari. Itu cara kita memberi makan setiap hari. Dengan membaca firman Tuhan. Di kitab bahasa Inggris itu sebenarnya terjemahannya bukan manusia tidak hanya hidup. Manusia tidak bisa hidup. Sebenarnya begitu. Manusia itu tidak bisa hidup dari roti saja. Tapi manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk menjaga kita baik-baik saja, maka kasih makan. 4 sehat, 5 sempurna. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, karena firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita, dan tubuh kita juga sehat. Kasih makan ya, dengan cara baca firman Tuhan. Karena manusia tidak akan hidup, tidak bisa hidup hanya dengan roti. Perlu firman. Yang hari ini tidak suka makan firman, artinya kita sudah mati. Mulai hidup atau sekarat ya, sekarat. Terus bangkitkan roh kita supaya Tuhan bisa lihat tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Oke, pelayanan yang ketiga. Area pelayanan yang ketiga adalah kalau kita sudah tahu panggilan hidup kita siap. Apa? Untuk apa kita hidup? Yang kedua, kalau kita sudah dapati tubuh jiwa roh kita sehat-sehat, maka kita bisa melangkah pada area pelayanan kasih yang ketiga. Kita mencatat begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita sudah tahu gambaran hidup kita, waktu kita sudah menyadari bahwa kita itu sehat secara roh, jiwa, dan tubuh, maka kasih tahu orang lain. Mereka harus juga menemukan gambaran atas pribadinya. Ini penting. Oleh karena itu perlu namanya pelayanan kasih kepada sesama. Apa sih dan untuk apa sih saudara hidup? Kenapa Bapak Ibu Saudara harus ada di gereja? Kenapa harus memuji Tuhan? Kenapa nggak mati saja enak? Lebih cepat mati kan lebih enak ketemu dengan Tuhan. Nggak perlu mikirin sesuatu yang di dunia. Yang Alkitab bilang fana. Tapi sesuatu yang kekal yang kita punya hari ini yang kita bawa. Segera deh. Itu kan lebih enak ya. Tapi kasih tahu orang lain bahwa kalau Tuhan masih izinkan kita hidup. Itu tandanya Tuhan ingin mereka hidup dalam panggilan mereka.
Kenapa mereka Tuhan tempatkan di sebuah tempat? Kalau kita dapati mereka seringkali mengeluh terhadap keadaan sekitarnya, kasih tahu mereka panggilan Tuhan atas hidup mereka itu apa. Kalau jiwanya kita dapati tidak sehat-sehat, rohnya tidak sehat-sehat, tubuhnya tidak sehat-sehat, kasih tahu, sehatkan. Dengan cara makan makanan yang sama seperti yang kita makan. Mereka akan sehat. Jadi apabila kita makan makanan 4 sehat 5 sempurna, firman Tuhan lebih dari 4 sehat 5 sempurna, yang paling sempurna, maka kita juga bisa ngarahin orang lain untuk makan yang sama. Hidupi firman, perkatakan firman, karena kita sudah ngalami. Oke, sama seperti kita melayani pelayanan terhadap diri sendiri dengan kasih, maka lakukan tugas pelayanan itu kepada sesama. Dasarnya adalah kasih. Dan ini yang paling sulit, tapi bisa dilakukan karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Waktu kita sedang melakukan tugas pelayanan kepada sesama, sesungguhnya kita akan hadapi sesuatu. Kita bisa menghandle apapun yang terjadi atas hidup kita waktu kita berontak. Tapi kalau orang lain berontak, tidak menerima, ingat, kasih agape. Tugas kita adalah melayani sampai orang itu menemukan panggilan hidupnya. Sampai orang yang kita layani sehat-sehat tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan sakit hati juga waktu kita kunjungi, waktu kita beritahu, kita dimaki-maki, kita ditolak. Alkitab menulis, ada orang-orang yang tidak akan terima firman Tuhan. Apakah kita putus asa dan tidak melayani mereka? Tidak, lakukan aja menjadi bagian kita. Tugas kita adalah menyirami dan menabur. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Berdoa saja, jangan sampai sebelum dia dipanggil Tuhan, orangnya kolaps duluan. Tidak terima Tuhan. Tapi berdoa saja sebelum Tuhan panggil dia pulang, ia bertobat. Jangan juga kita yang sudah mengerti ini, lalu menjadi yang terakhir. Orang yang kita layani melesat sampai kepada tujuan dan panggilan surgawi, kita malah turun. Kita malah ketinggalan. Ini kita bisa bilang Kristen calon surgawi. Membuat banyak orang bisa menikmati Tuhan, tetapi kita sendiri tidak menikmati. Oleh karena itu penting untuk kita lakukan tugas pelayanan kasih. Pelayanan kasih mencakup 3 hal. Yang pertama, pelayanan kasih kepada Allah, senangin aja, buat Tuhan senang dengan hidup menurut firman-Nya. Yang kedua adalah jangan lupa layani diri sendiri. Penginjilan secara pribadi, buat tubuh kita sehat, ngerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga adalah pelayanan kasih kepada sesama, tanpa syarat ya, tanpa syarat. Saya percaya waktu kita sudah mengerti panggilan pelayanan ini dan kita sudah menemukannya, kita bisa melakukannya dengan enjoy deh di hadapan Tuhan. Karena semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jangan lupa, kasih bukan kasih eros. Kita melayani karena orang itu cantik, tampan, kaya, karena keinginan. Jangan. Bukan juga kasih filia. Karena itu saudara kita, maka kita layani. Yang bukan saudara, nggak usah. Tapi kalau kita ini keluarga Allah, boleh deh. Bukan juga kasih storge. Jadi kita melayani hanya lihat karena itu kerabat kita. Kasih ilahi, kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang terus rindu untuk melihat tubuh jiwa orang lain sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati.